Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa berprestasi. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Kalau gitu kita doa dulu ya anak Ibu. Ayo berdoa mulai. Semangat, Indonesiaku. Mana buktinya? Ini buktinya. Kita dimulai. Amin ya Allah. Nah, hari ini ada yang nggak datang? Siapa yang nggak datang? Aspa. Kenapa Aspa? Izin. Ya izin, Bu. Izin. Baiklah anak Ibu. Sebelum pembelajaran hari ini, ada yang ingat pembelajaran kita sebelum masuk yang sekarang? Apa kemarin bahasa Indonesia kita belajar tentang apa? Tentang sinonim dan antonim. Nah, masih ingat sinonim antonim itu apa? Berbeda. Masih. Apa sinonim? Bersamaan kata. Kalau antonim lawan kata. Nah, kali ini kita akan mempelajari membaca dan memahami infografik. Nah, sebelum kita belajar infografik ini, ada nggak yang udah tahu infografik itu apa? Nggak tahu? Infografik itu adalah gabungan teks dan visual yang menyampaikan informasi secara ringkas dan menarik. Coba kita jelasin ya. Misalnya anak Ibu mau menyampaikan cara menghemat air. Nanti di dalam, nah anak Ibu, infografik itu nanti berisi tentang informasi, tetapi nanti disajikannya berdasarkan gambar dan kata-kata. Misalnya, cara menghemat air. Bagaimana cara menghemat air itu? Bagaimana? Menghemat air, mematikan keran ya. Kalau udah buka keran, nanti di sini digambar keran. Mematikan keran saat tidak digunakan. Selanjutnya apa yang mau kita tampilkan lagi? Nih, menampung air hujan ya. Menampung air hujan. Nah, di sini menampung air hujan. Nah, seperti itu. Jadi, informasinya kita sajikan itu dengan disertai gambar visual. Informasi yang banyak, tetapi bisa kita sajikan di dalam satu, ya, secara visualnya ada, kata-katanya juga ada. Seperti itu. Ada yang paham infografik maksudnya apa? Paham? Nah, anak-anak Ibu ini kurang semangat. Ayo kita speaking dulu, berdiri semuanya. Ayo. Ayo berdiri.
Itu yang di belakang. Ayo berdiri. Kita ice breaking tepuk semangat baru ya. Udah siap? Tepuk semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha. Udah semangat nih? Oke, baiklah kita lanjut lagi ya. Nah, tujuan pembelajaran infografik sekarang adalah melalui penjelasan dari Ibu, peserta didik dapat memahami informasi pada infografik. Nah, apa sih infografik itu? Infografik itu adalah gabungan teks dan visual yang menyampaikan informasi secara ringkas dan menarik. Informasinya ya, ringkas dan menarik. Grafik ini memperlihatkan informasi rumit dengan singkat dan jelas. Jadi kalau kita malas membaca, dengan infografik itu informasi sudah tersampaikan. Informasinya ada di dalam bentuk media, mulai dari hasil cetakan biasa dan ilmiah hingga papan dan rambu jalan. Rambu jalan itu juga bisa ya. Infografik mengilustrasikan informasi yang memiliki sedikit teks dan berperan sebagai ringkasan visual untuk konsep sehari-hari. Nah, di dalam infografik itu ada detail-detail yang ingin kita sampaikan. Tanpa kita menghabiskan waktu untuk membacanya, kita udah tahu apa pesan yang disampaikan. Ngertinya? Maksudnya itu apa? Oke, lanjut ya. Nah, langkah-langkah menyajikan informasi dalam bentuk infografis itu apa aja? Yang pertama, sebelum kita membuat infografik, sebaiknya kita itu merangkum dulu teks apa yang akan kita salin ke dalam infografik tersebut. Kemudian pilih informasi apa sih yang mau kita sampaikan. Kemudian kita buat infografik itu menggunakan gambar dan tentu saja warna yang menarik. Nah, ini di dalam buku halaman 103 ada infografik kontroversi di balik industri fast fashion. Fast fashion apa? Tahu? Fast artinya apa? Cepat. Fashion artinya mode ya. Mode yang cepat. Nah, di dalam infografik ini, nih, ada disajikan infografik, silakan ditengok di depan. Di infografik ini akan kita baca. Yang pertama, informasi apa saja yang ada di sana? Yang pertama, dampak sosial. 34,34% peserta ada di bawah 34 peserta pekerja kita di bawah umur. Dan masih ada anak yang bekerja di bawah umur yaitu kurang dari 18 tahun. Kemudian di dampak ekonomi 500 miliar per tahun potensi rugi dari pakaian yang jarang dipakai dan tidak terdaur ulang. Kemudian dampak lingkungannya apa? Hasil ikan menghasilkan microfiber 50 miliar plastik per tahun. Kemudian satu kaos katun menghabiskan 2.700 liter air minum yang setara dengan air minum satu orang selama 2,5 tahun. Selanjutnya menghasilkan emisi 1,715 juta ton karbon dioksida per tahun. Nah, lanjut, ini di dalam infografik ini juga ada solusinya. Yang pertama apa? Pilihlah pakaian yang berbahan organik. Yang kedua, hindari beli pakaian polister dan nilon. Kemudian kurangi membeli pakaian baru, perbanyak sewa dan pinjam pakaian, lalu daur ulang pakaian yang tak terpakai. Ini adalah contoh dari infografik. Jadi, fast fashion maksudnya di sini itu perusahaan itu memproduksi dalam jumlah yang banyak ya. Sehingga inilah dampak-dampak yang dihasilkannya. Dan ini solusi dari
past passion tadi. Oke. Nah, kemudian ini ada contoh-contoh dari infografik. Yang pertama, cara untuk selamatkan bumi kita. Disajikan dalam infografik. Yang pertama apa? Mengurangi apa? Menggunakan kembali atau mendaur ulang. Itu cara menyelamatkan bumi ya di infografik ini. Kemudian selanjutnya apa? Berbelanja dengan bijak. Berbelanjalah dengan bijak. Kurangi pembelian plastik dan bawalah tas belanja yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya, menghemat air. Kemudian, menanam pohon. Kemudian, jangan buang sampah di air. Nah, di infografik ini disajikan disertai dengan gambar yang menarik. Nah, lalu ada juga contoh kurangi emisi dan sayangi bumi. Alangkah-alangkah sederhananya bagaimana? Yang pertama, matikan lampu, kemudian gunakan transportasi publik, kurangi penggunaan plastik, lalu ada daur ulang sampah, kemudian apa? Penggunaan air, benar. Kemudian tanam pohon di sekitar rumah. Lalu ada contoh sederhana selamatkan bumi, masih seperti itu ya. Selamatkan bumi itu apa aja? Hemat air, hemat listrik, kurangi sampah, kemudian menanam pohon. Nah, nanti Ibu akan bagikan LKPD, slow passion dan fast passion. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu video penjelasan tentang infografik. Perhatikan di depan, Nak. Nah, itu jenis-jenisnya ya. Nah, itu dia. Jadi infografis itu harus kita tentukan dulu tema apa yang mau kita sampaikan. Lalu nanti dari tema itu kita tuangkan dalam infografik itu dengan apa? Gambar dan warna yang menarik. Kemudian kata-kata yang sesuai dengan tema yang sudah kita tentukan tadi. Nah, anak ibu, sekarang kita bentuk kelompok. Nanti akan ibu bagikan LKPD tentang slow fashion dan fast fashion tadi ya. Oke. Oke, menghadap ke temannya, kita bagi menjadi 7 kelompok. Kasihkan ibu yang ke sana, Nak. Sini, menghadap ke temannya. Nah, kerjakan, nanti akan kita diskusikan bersama. Kalau ada yang kurang mengerti, tanya sama ibu ya.
Menghadap ke belakang sayang, biar bisa bekerja sama sama temannya. Coba ada yang kurang ngerti. Fast fashion itu apa? Fast fashion itu adalah pakaian yang diproduksi dalam siklus yang cepat dan masif demi tren terbaru masyarakat. Diskusikan bersama temannya. Nanti kalau ada yang kurang mengerti, ditanya sama ibu. Kerjakan secara bersama-sama karena ini kerja kelompok. Kerjakan sama-sama. Ya, dibandingkan. Yang kolom pertama slow fashion, yang kolom kedua fast fashion. Dibandingkan ya. Ini udah selesai nih. Apa? Nah, apa tuh? Ya, ini yang slow fashion. Yang pertama ini slow fashion. Kalau ini fast fashion, judulnya slow fashion versus fast fashion. Iya, begitu. Nomor berapa? Nomor 4. Sebutkan 2 dampak negatif dari fast fashion yang dijelaskan dalam infografik. Coba tengok infografiknya, perhatikan infografiknya. Apa dampaknya? Udah selesai anak ibu? Udah? Kelompok mana yang bisa tampil nih? Hah? Slow fashion. Fashionnya lambat. Artinya mereka memproduksi terbatas, tidak seperti fast fashion. Kalau fast fashion itu memproduksinya secara banyak, gitu. Begitu. Produksinya dia ramah lingkungan kalau slow fashion. Kelompok ini udah selesai? Udah selesai? Ayo kita menghadap lagi ke depan. Kita dengarkan kelompok 1 yang tampil. Ayo, silakan kelompok Indah, Viko, dan teman-temannya silakan. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo yang lain silakan dengar, menghadap ke depan. Dengarkan temannya, ayo menghadap ke depan. Ini kenapa ini? Nah, menghadap ke depan, silakan dengarkan. Ayo menghadap ke depan. Ayo. Silakan dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo perhatikan temannya di depan. Perhatikan temannya di depan. Yang lain silakan perhatikan. LKPD Bahasa Indonesia kami. Yang akan dibacakan oleh Indah. Yang lain silakan dengarkan ya nak, perhatikan. Yang lain dengarkan ya nak.
Yang lain perhatikan temannya ya. Perhatikan temannya. Itulah tugas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang menanggapi nggak? Ada yang menanggapi kelompok lain? Udah ngerti? Nah, anak-anak ibu, tadi kelompok Indah sudah tampil. Dan yang lain udah mengerti masalah infografik nih? Nah, ayo kita bahas. Di lembar LKPD ada infografik tentang apa? Coba dibuka lagi. Slow fashion versus fast fashion. Nah, yang pertama, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan infografik yang kalian baca. Apa judulnya? Apa judulnya? Fashion. Judulnya apa? Judulnya slow fashion versus fast fashion. Nah, ayo kita buka sini. Judul infografiknya slow fashion versus fast fashion. Nah, selanjutnya apa yang ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan slow fashion? Apa? Slow fashion itu apa? Slow fashion adalah gerakan fashion. Benar. Terus apa lagi? Penggunaan pakaian lama lebih cepat dibuang. Apalagi itu cirinya ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Diproduksinya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu besar ciri-cirinya kalau slow fashion itu. Kemudian mendorong penggunaan pakaian lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena kualitasnya lebih baik. Nah, selanjutnya apa lagi? Apa yang dimaksud dengan fast fashion? Apa? Fast fashion adalah fashionnya itu diproduksi secara cepat dan banyak. Jadi kualitasnya kurang baik. Benar. Ciri-ciri utamanya apa aja? Produksinya secara massal. Massal tahu? Banyak, secara banyak. Kemudian apa lagi? Mengikuti apa? Mengikuti tren yang sedang in. Tren-tren sekarang itu apa? Begitu. Kemudian sebutkan dampak negatif dari fast fashion yang dijelaskan dalam infografik. Apa dampak negatifnya? Coba. Yang pertama. Benar. Pencemaran lingkungan karena limbah. Kemudian apa lagi? Tuh benar. Nah, selanjutnya sebutkan 2 manfaat dari slow fashion. Apa aja? Manfaat slow fashion tadi? Mengurangi limbah. Kemudian apalagi produksinya sesuai dengan aturan karena dia nggak terlalu banyak. Kan udah tergambar di infografik sebenarnya ya, ada slow fashion dan fast fashion. Nah, anak-anak ibu masih ada yang kurang mengerti tentang infografik hari ini? Iya. Apa tuh infografik, masih bisa diulangi? Coba. Apa infografik itu? Informasinya ada gambarnya dan ada teksnya dan mudah dipahami. Benar. Udah mengerti semuanya nih? Oke lah. Kalau udah mengerti, sebelum menutup pembelajaran, ibu mau bagi evaluasi. Iya nggak? Anak ibu ini udah mengerti apa belum? Coba dijawab evaluasinya tentang infografik. Di sini ada berapa?
Kerjakan evaluasinya ya, memilih A, B, C, mana yang kamu anggap benar, silakan disilang. Terkait tentang infografik. Ada yang udah selesai? Udah. Ini kita kumpulkan, nanti akan. Nah, udah dikasih nama ya? Kasih nama ya. Kumpulkan. Kumpulkan sama Pika ya. Udah selesai. Udah selesai, nanti kumpulkan sama Pika ya. Namanya jangan lupa nama. Udah selesai. Namanya udah? Enggak. Udah selesai ini kan? Kumpulin sama Pika, kumpulin sama Pika aja. Ada yang belum selesai? Udah dikumpulkan semua nih? Iya. Nah, anak ibu udah selesai semua nih? Udah? Udah Pika? Udah selesai semua Pika? Kumpulnya sama Pika ya? Oke. Hati-hati. Udah semua nih? Udah. Nah, anak ibu, hari ini kita udah belajar tentang infografik. Apa itu infografik? Udah tahu ya? Apa itu? Yaitu gabungan visual antara teks juga warna yang menarik. Disajikan dalam gambar. Nah, gambar disertai dengan teks di bawahnya. Kemudian langkah-langkahnya apa saja untuk membuatnya? Untuk membuat infografis itu langkah-langkahnya apa aja? Ayo jawab. Yang untuk mempelajari infografik itu membuatnya apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, buat dulu rangkumannya. Yang kedua, nah, setelah kita buat rangkumannya, kita pilih lagi. Kemudian yang ketiga apa? Pika, kenapa itu? Nah, itulah langkah-langkahnya ya. Nah, anak-anak ibu berarti udah tahu semuanya apa itu infografik, dan nanti kalau ada tugas-tugas lain yang diberikan tentang infografik udah bisa buat ya? Udah bisa buat ya? Udah bisa buat ya? Oh, udah. Yang kompak dong, suaranya mana? Oke. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu gimana, belajar sama ibu, senang nggak? Bisa ngerti semuanya? Bisa ngerti semuanya? Bisa ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu nanti bisa membuat infografis yang baik ya. Apakah itu tentang jadwal pembelajaran di kelas atau jadwal pikir. Banyak ya. Nah, untuk hari ini sekian saja. Dan kita tutup dengan doa lagi nak. Silakan nak. Mana buktinya? Ini buktinya. Masa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a
Allah. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.